بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. Jemaah salat maghrib yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas taufik dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu masjid dari masajidillah untuk menegakkan salat berjamaah, yakni salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ta'lim ataukah majlis ilmu, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, yang ditulis oleh beberapa orang dari para ulama kita, lalu diberikan takdim ataukah rekomendasi oleh Syekh Saleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh hafizahumullah, yang beliau sebagai Menteri Urusan Agama Kerajaan Arab Saudi dan termasuk salah seorang di antara cucu dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki permasalahan kedua dari Kitabun Nikah wa Talaq. Definisi nikah secara lugah dan secara syar'i kita sudah bacakan. Kemudian dalil tentang disyariatkannya nikah. Kemudian permasalahan kedua yaitu hikmah disyariatkannya nikah. Dan kita sudah membacakan poin yang pertama atau hikmah yang pertama. Namun tidak mengapa kita ulangi kembali. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya, i'faful furuj. إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها. Hikmah yang pertama, mengapa Allah mensyariatkan yang namanya nikah. Jadi yang harus kita yakini bahwa semua syariat Allah itu pasti ada hikmahnya. Ya. Semua syariat Allah pasti ada hikmahnya. Seperti Allah mensyariatkan atau mewajibkan bagi kita untuk menutup aurat, itu ada hikmahnya. Ya. Kita kaum laki-laki, demikian pula wanita, diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah untuk menundukkan pandangan, itu pasti ada hikmahnya. Nah, nikah juga ini ada hikmahnya. Nah, hikmah yang pertama, i'faful furuj.
untuk menjaga kehormatan atau kemaluan. Idz khalaqallahu ta'ala hadzal insan, di mana Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia ini, wa gharaza fi kiyanihi atau fi kayanihi al-gharizatal jinsiyah, dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada tabiat manusia yaitu keinginan untuk bergaul. Keinginan untuk bergaul. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang Allah tanamkan di dalam tabiat manusia. Nah, makanya kalau ada seorang laki-laki yang tidak mau menikah, berarti kan tabiatnya sebagai manusia itu tidak ada. Yang Allah mencipta manusia karenanya. Kalau tidak ada gariza seperti ini, mana mungkin ada keturunan, ya kan? Mana mungkin terlahir keturunan-keturunan. Fasyara Allahu zawaj, maka Allah pun mensyariatkan yang namanya az-zawaj, pernikahan. Nah, li isba'i hadhihi raghbah, untuk melampiaskan keinginan tadi, ya. Nah, yang itu muncul dari dalam, ya kan? Muncul dari dalam. Wali adamil abathi fiha, dan agar tidak tersia-siakan, ya, keinginan ataukah tabiat yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap orang, tidak tersia-siakan, itu tidak dilampiaskan dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, husulus sakani wal unsi bainaz zawjaini wa husular rahati wal istiqrari, agar tercapai yang namanya as-sakan, ketenangan. Ya. Ini hikmah yang kedua, disyariatkannya nikah agar supaya seorang laki-laki merasakan ketenangan ketika sudah berada di sisi seorang wanita. Itu merasakan as-sakinah. Nah, wal unsi, dan kenyamanan baina zaujain, di antara dua pasangan tadi, suami istri tadi. Seorang suami ketika berada di samping istrinya, dia merasa tenang dan merasa nyaman. Istri pun demikian. Kalau berada di sisi suaminya, dia merasa tenang dan nyaman. Wa husular rahah wal istiqrar, dan agar tercapai, terhasilkan yang namanya ar-rahah, kelegaan. Ya, husul. Ini. Jadi hasil itu ya dari bahasa Arab, terhasilkan atau tercapai. Ar-rahah, kelegaan, wal istiqrar, dan ketenangan, ketentraman. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu Allah mencipta untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian, ini dari jenis kalian, jenis manusia, bukan dari jenis jin. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh si fulan itu nikah dengan jin, bisa enggak merasa tenang? Sementara jin itu kan tidak nampak. Ya. Sehingga para ulama pun membahas tentang masalah ini, apakah seorang boleh ataukah memungkinkan nikah dengan jin? Kapan dia tahu kalau istrinya hadir? Ya kan? Jin kan tidak nampak.
Makanya Allah tegaskan bahwa termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Allah cipta untuk kalian dari jenis kalian, yaitu dari jenis manusia. Apa itu? Azwaja, pasangan. Ya. Laki-laki yang dia adalah manusia, pasangannya adalah perempuan juga dari manusia. Jangan cari jin. Ya. Jangan cari jin. Jadi min anfusikum, dari jenis kalian. Tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha. Ini. Agar kalian merasa tenang, tentram kepadanya. Nah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian suami istri tadi mawaddatan wa rahmah. Ada mawaddah, cinta, dan rahmah, kasih sayang. Ya. Nah, dan ketenangan tadi, as-sakinah tadi, itu sangat tergantung adanya cinta dan kasih sayang. Kalau dalam rumah tangga cinta dan kasih sayang itu full, maka yakinlah suami istri akan merasakan sakinah, ketenangan. Tapi kalau kecintaan itu pudar, ya kan? Atau kasih sayang itu pudar, berkurang dan akhirnya menyedikit, sakinah tidak akan tercapai. Sehingga ini ada keterkaitan. Ya. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya pernikahan agar supaya suami istri itu merasakan ketenangan. Karena di antara mereka terjalin yang namanya apa? Al-mawaddah wa rahmah. Ada kecintaan dan ada kasih sayang. Nah, kemudian hikmah yang ketiga, hifdzul ansabi wa tarabutul qarabati wal arhami ba'dhuha bi ba'dhin. Hifdzul ansab, untuk menjaga nasab. Ya kan? Untuk menjaga nasab. Nah, supaya nasab kita terjaga. Wa tarabutul qarabah wal arham, dan agar terjalin yang namanya hubungan kekerabatan. Awalnya keluarga istri itu sebelum kita nikah dengan dia kan jauh, ya kan? Bahkan tidak baku kenal. Begitu kita nikah dengan istri kita, keluarganya menjadi dekat, menjadi kerabat kita. Nah, wal arham, dan juga agar terjalin namanya hubungan rahim. Ya. Nah, ba'dhaha bi ba'd, sebagiannya terhadap yang lainnya. Ini hikmah yang ketiga. Yang keempat, baqa'un nasli al-basyari, agar supaya keturunan manusia ini tetap ada. Keberlangsungan silsilah keturunan manusia. Tanpa pernikahan manusia akan punah. Ya. Nah, makanya aneh ketika Fir'aun menetapkan hukum setiap laki-laki yang lahir harus dimatikan, ditiadakan. Ya, harus dimatikan. Namun Masya Allah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain. Nabi Musa terselamatkan dari hukum itu, ya kan? Nah, kalau tidak ada laki-laki, siapa yang akan menikahi para wanita, ya kan? Nah, dan juga ini menolak apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah sebelum datang Islam, mereka itu mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Bahkan Umar sendiri, Umar bin Khattab, sebelum datang Islam, beliau sempat mengubur hidup-hidup anak perempuannya.
Nah, sampai beliau kalau mengingat itu beliau menangis, ya. Nah, karena itu adalah salah satu cara yang mereka lakukan untuk memutus silsilah keturunan manusia. Ya, kalau tidak ada anak perempuan, tidak mungkin ada yang jadi gadis nantinya, dan tidak mungkin ada yang akan dinikahi oleh kaum laki-laki dan seterusnya. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya pernikahan agar supaya baqaun naslil basyari, supaya keturunan manusia itu tetap ada. Ya. Wa taksiru adadil muslimin, dan untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Ini, memperbanyak. Ya. Nah, bedakan memperbanyak dengan mengatur. Ya kan? Dengan membatasi. Ya, kadang-kadang kelahiran anak diatur. Ya. Kadang-kadang pula dibatasi itu kalau ada alasan-alasan yang syar'i, tentu dibolehkan. Nah, tapi kalau tidak, ya kembali ke hukum asal bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan adalah untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Ya kan? Orang menikah, seorang laki-laki menikahi wanita itu kan karena pengen punya anak, ya kan? Punya keturunan, ada yang melanjutkan nasab dia. Li'ighadhatil kuffar bihim, agar membuat marah orang-orang kafir dengan jumlah mereka yang banyak. Jadi orang kafir itu tidak senang kalau jumlah kaum muslimin banyak. Lebih banyak dari mereka itu tidak senang mereka. Ya. Jadi orang-orang kafir itu jengkel kalau melihat kaum muslimin banyak, jumlahnya banyak, keturunannya banyak, ya, anak cucunya banyak. Orang kafir tidak senang. Walinashri dinillah, dan untuk menyebarkan agama Allah. Karena ketika banyak kaum muslimin, berarti banyak pula yang akan menyebarkan agama Islam tersebut. Ini hikmah yang keempat. Hikmah yang kelima, disyariatkannya nikah adalah al-hifadhu 'alal akhlaq minal hubuti wat taraddi fi hawiyati zina wal alaqatil mashbuhati, untuk menjaga akhlak manusia dari terperosoknya mereka dan terjatuhnya mereka ke dalam hawiyati zina, lembah zina. Ya. Nah, perzinaan itu keji. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? La taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ya. Nah, karena itu adalah akhlak yang radiah, akhlak yang rendah, yang hina. Nah, supaya manusia tidak terjatuh ke dalam akhlak ini, maka Allah mensyaratkan yang namanya apa? Pernikahan. Supaya laki-laki tidak terjatuh dalam lembah yang nista. Ya. Demikian pula wanita. Wal alaqatil masbuhah, dan na'am, hubungan-hubungan gelap. Ya. Hubungan-hubungan gelap. Banyak terjadi hubungan gelap karena apa? Itu tadi, tidak menikah. Ya. Nah, pengen kawin tapi tidak mau menikah. Paham kan, kawin dengan nikah beda? Nah, kalau binatang itu kan kawin, ya. Hewan kawin. Nah, kalau kita manusia disyaratkan apa? Nikah dulu baru kawin. Nah, ini hikmah yang kelima. Agar terjaga manusia ini dari akhlak yang rendah, akhlak yang hina. Ya. Kemudian terjauhkan dari hubungan-hubungan gelap. Nah, oleh para masyayikh kita yang menulis kitab ini, mereka menyebutkan 5 hikmah. Ya.
Dan mungkin ulama yang lain menyebutkan lebih dari itu. Nah, itu tergantung dari fikih mereka. Ya, tergantung dari fikih mereka. Kemudian al-masalatu tsalitsah, permasalahan ketiga, hukmun nikahi wa ikhtiyaruz zaujah. Hukum menikah dan memilih istri. Nah, ini yang sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa nikah itu berbeda-beda hukumnya, tergantung orangnya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa mubah, dan seterusnya. Dan ini yang akan dibahas. Yang pertama, hukmun nikah, hukum pernikahan. Yakhtalifu hukmun nikahi min syakhsin li akhar. Hukum nikah itu berbeda-beda dari satu orang dengan yang lain. Ya. Antara si A dengan si B beda hukum. Tergantung keadaannya. Nah, awalan yang pertama, yakunu wajiban. Nikah itu hukumnya menjadi wajib. Kapan jadi wajib? Dan bagi siapa wajib itu nikah? Idza kana syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu'i fi zina. Kalau seseorang itu mengkhawatirkan dirinya, kalau dia tidak menikah pasti akan terjatuh dalam perbuatan zina. Ya. Kalau sinyalnya tinggi terus, ya kan, tidak ada pelampiasan. Kalau tidak nikah, khawatir dilampiaskan dalam perkara yang haram, terjatuh dalam perzinaan, wal iyad billah. Wa kana qadiran ala takalifiz zawaji wa nafaqatihi. Sementara dia sudah dikategorikan sebagai orang yang sanggup, mampu ala takalifiz zawaj wa nafaqatihi, sanggup dan mampu memenuhi takalif az-zawaj, beban-beban dalam pernikahan, dan nafkah-nafkah, mampu memberi makan, memberi minum kepada seorang istri kalau dia sudah menikah, mampu membuatkan tempat tinggal, mampu memberikan pakaian dan seterusnya. Dari sisi ini mampu, ya. Dan kalau dia tidak nikah, khawatir terjatuh dalam perbuatan zina. Maka orang yang seperti ini, hukum bagi dia untuk menikah adalah wajib. Nah, lianna az-zawaja tariqu i'fafihi. Karena dengan az-zawaj, dengan menikah, itu adalah cara untuk mengekang nafsunya, untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga kemaluannya. Wa saunihi 'anil wuqu'i fil haram, dan ini adalah cara untuk menjaga dari terjatuhnya dia dalam perkara yang haram. Nah, menjaga kemaluannya supaya tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Nah, fa illam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau tidak sanggup, ya, tidak sanggup memberikan nafkah, sementara syahwatnya menggebu-gebu, ya, maka hendaknya dia berpuasa. Hendaknya dia berpuasa. Wal yasta'fif hatta yughniyahu Allahu min fadlihi. Dan terus dia menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya sampai Allah Subhanahu wa taala yughniyahullahu min fadli, sampai Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dia dengan karunia-Nya. Ini sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi dia untuk menikah. Nah, mampu memberikan, ya, nafkah batin dan lahir. Ini yang pertama, ya. Jadi seseorang yang kondisinya seperti ini itu sudah wajib untuk menikah, ya. Nah,
Jangan lagi ditahan-tahan. Ya, kadang-kadang orang tua kan pikirannya, oh ini kalau masih kuliah kemudian dinikahkan, nanti kuliahnya tidak selesai atau kacau. Mana pilih, selesai kuliahnya ataukah terjatuh dalam perkara yang haram. Apalagi ya di kampus ya dipahami seperti itu, bagaimana pergaulan, ya kan, ikhtilat luar biasa. Nah, tsaniyan yang kedua, yakunu manduban masnunan. Hukum nikah itu adalah manduban masnunan, sunnah. Ya, kapan dan bagi siapa orang itu hukum nikah padanya dikategorikan sunnah, tidak wajib. Idza kana syakhsu dza syahwatin wa yamliku mu'natan nikahi wa la yakhafu ala nafsihi zina. Apabila seseorang punya syahwat, jadi ada syahwatnya. Kalau dari sisi syahwat ada syahwat. Wa yamliku mu'natan nikah, dan dia juga bisa mampu memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh istri, yang disebut dengan mu'natan nikah. Ya kan? Istrinya butuh makan, dia bisa kasih makan. Butuh minum, dia bisa kasih minum. Butuh pakaian, butuh tempat tinggal, dia mampu. Wala yakhafu ala nafsihi zina, dan dia tidak khawatir kalau tidak menikah, dia tidak khawatir terjatuh dalam perbuatan zina. Beda dengan yang pertama, ya. Kalau yang pertama mengkhawatirkan, yang kedua enggak, dia mampu menahan, ya. Tapi dari sisi mu'nah, dia mampu memberikan kepada istrinya kalau ada istrinya, ya. Tapi kalau tidak sekarang menikah, ya dia juga santai saja, artinya tidak khawatir terjatuh dalam perbuatan zina. Maka kondisi orang ini, hukum nikah pada dirinya itu dikategorikan sunnah, ya, dikategorikan sunnah. Nah, maka kalau kita punya anak laki-laki pengen nikah, tanya dulu yang mana ini, sudah kategori yang pertama atau yang kedua, ya. Kalau yang pertama ya nikahkan segera, ya kan. Tapi yang kedua itu masih sunnah. Li umumil ayati wal ahaditsil waridati fil hadthi 'ala az-zawaji wat targhib fih. Berdasarkan keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang di dalam menganjurkan untuk menikah dan mendorong padanya. Nah, ini hukum yang kedua. Salisan yang ketiga, yakunu makruhan. Nikah itu hukumnya makruh. Bagi siapa? Di sini beliau menerangkan, idza kana syakhsu ghaira muhtajin ilaih. Kalau seseorang itu tidak butuh nikah, kemudian menikah, maka makruh hukumnya dia menikah. Nah, ghaira muhtajin ilaih, tidak butuh menikah. Bi an kana aninan, yaitu apabila dia adalah seorang yang aninan. Al-anin di situ ada maknanya, wal aninul ladzi la yaqdiru ala ityanin nisa aw la yastahihinna. Laki-laki disebut anin kalau dia tidak mampu mendatangi seorang wanita. Jadi walaupun nikah tidak punya kemampuan untuk mendatangi. Ya, mungkin mirip-mirip dengan impoten ya. Nah, loyoy, jadi tidak mampu mendatangi. Aula yastahina, ataukah memang tidak punya keinginan, tidak ada hasrat, ya kan? Tidak ada hasrat sama sekali sama perempuan, tidak ada.
Jadi lihat perempuan dengan laki-laki sama, tidak ada keinginan. Bahaya juga kalau begitu. Nah, ini yang disebut dengan apa? Anin. Maka hukum nikah bagi dia adalah makruh. Karena walaupun sudah nikah, dia tidak mampu mendatangi istrinya. Walaupun dia sudah menikah, dia tidak ada keinginan untuk menggauli istrinya. Kasihan juga kan istrinya nanti. Ya. Tidak terpenuhi hasrat batinnya. Au kabiran, ataukah kabiran, sudah tua. Sudah tua dan memang sudah tidak punya syahwat. Ya. Adapun kalau tua tapi masih kuat, tua-tua keladi, ya kan? Nah, tidak mengapa. Au maridun la syahwata lahu, atau karena sakit. Ini kemungkinan ketiga. Sakit yang menyebabkan dia tidak punya syahwat. Sakit. Jadi ada sakit yang mendera dia sampai tidak pernah ada syahwatnya. Ya. Jadi miliknya tidak pernah bangun. Ya kan? Nah, maka orang seperti ini hukum nikah baginya apa? Makruh. Nah, cuma 3 yang disebutkan di sini oleh penulis. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang makruh. Nah, kemudian pembahasan kedua dalam permasalahan ini, ikhtiyaruz zaujah wa muqawwimatu dzalik, memilih istri. Ya, memilih istri. Wa muqawwimatu dzalik, dan pembukaannya ataukah penopang-penopannya, penguat-penguatnya. Nah, apa yang menguatkan kamu menikahi dia? Kan biasa laki-laki itu ada kriteria yang ditetapkan. Oh, saya cari yang orangnya putih tinggi umpamanya. Contoh itu. Saya cari yang cantik. Saya cari yang bagus akhlaknya. Ini namanya muqawimat. Penguat-penguat sehingga seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita. Nah, dan di masa-masa pemilihan memang itu agak sulit juga kadang-kadang, ya, memilih yang ini atau yang ini, ya. Nah, ada 2 tawaran, ini atau ini, apalagi tawarannya lebih dari itu, tambah bingung lagi, ya, butuh untuk sholat istikharah, minta pilihan. Wa yusannu nikahul mar'ah dzatad din wal afafi wal asli at-thayyibi wal hasabi wal jamali. Disunahkan, ya, disunahkan di sini artinya disyariatkan, ya, disyariatkan menikahi seorang wanita dzatid din, wanita yang punya agama, ya. Wal afaf, wanita yang menjaga iffahnya, kehormatannya, ya, wanita baik-baik. Wa asli thayyib, wanita yang berasal dari keluarga yang baik-baik. Nah, wal hasabi, keturunan yang baik. Wal jamali, cantik. Nah, ini kriteria-kriteria yang biasa disebutkan oleh laki-laki yang hendak menikah, yang mau menikah. Nah, li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah ismuhu, siapa namanya? Ukhtulifa fi ismihi, dipersisikan nama beliau sampai 20 dan mencapai 30 pendapat.
Ini Abu Hurairah. Dan insyaallah yang sahih adalah namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah. Hurairah itu tasghir dari Hirratun. Hirratun kucing betina. Hurairah anak kucing. Kenapa sampai beliau diberi kunyah bapak kucing kecil? Karena beliau sering mengantongi anak kucing. Ya, jadi kunyah itu bisa diambil dari teman bergaul. Ya, teman bergaul. Jadi tidak mesti dari anak. Dari teman bergaul bisa, seperti Abu Hurairah. Itu dari teman bergaulnya. Bisa juga diambil dari sifat. Seperti siapa? Abu Hafs Umar. Al-Hafs itu Al-Asad, singa. Digelari oleh Rasulullah bapak singa, padahal tidak ada nama anaknya Hafs, yang ada Hafsah, ya kan? Karena Rasulullah melihat Umar ini punya sifat tegas. Ya, kalau ada orang macam-macam di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah izinkan aku menebas lehernya. Nah, itu Umar itu tegas, bagaikan singa. Ya. Atau keadaan beliau ketika kita menemukan dia seperti Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mencari beliau, ternyata Ali bin Abi Thalib tidak ada di masjid, sedang berbaring tidur, dan wajah beliau penuh dengan debu, turab. Maka Rasulullah panggil, ya Aba Turab. Ya Aba Turab. Atau bisa juga diambil kunyah itu dari keponakan, nama keponakan. Sebagaimana Aisyah. Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua istrimu punya kunyah kecuali saya. Ya, semua istrimu yang lain memiliki kunyah semuanya kecuali saya. Maka Rasulullah mengatakan, takanni bibni ukhtiki, berkunyahlah dengan anak laki-laki saudara perempuanmu. Saudara perempuan Aisyah itu Asma binti Abi Bakar. Walaupun beda ibu, tapi sama-sama anak dari Abu Bakar. Asma punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Az-Zubair, ya kan? Maka di saat itulah Aisyah mulai berkunyah dengan Ummu Abdillah. Ini beberapa ya sebab seorang memiliki kunyah. Jadi tidak mesti diambil dari anak. Ini hanya penjelasan tambahan, insyaallah faidah. Ya. Hadis tadi dari Abu Hurairah yang namanya Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau hidup bersama Rasulullah hanya sekitar 3 tahun. Ya. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika berkecamuknya perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi itu pada tahun ke-7 Hijriah. Di saat itu beliau mencari Rasulullah di Madinah, ternyata Rasulullah ada di Khaybar. Maka Abu Hurairah pun menuju Khaybar dan masuk Islam di sana. Ya, jadi hanya sekitar 3 tahun, tapi subhanallah beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena sejak beliau masuk Islam, beliau selalu bersama Rasulullah, ikut kepada Rasulullah, kemana Rasulullah pergi ikut. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita selesaikan hadis ini. Tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita dinikahi li arba'in, disebabkan 4 perkara. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, limaliha, karena hartanya. Karena hartanya. Jadi ada laki-laki tipenya itu cari wanita yang kaya. Tidak peduli cantik atau tidak. Tidak peduli bagus akhlaknya atau tidak, beragama atau tidak, rajin sholat atau tidak, yang penting kaya. Ada tipe seperti ini. Karena ada, makanya Rasulullah sebutkan. Iya kan? Yang kedua, wali hasabiha,
Seorang wanita dinikahi karena keturunannya, dilihat keturunannya orang baik-baik, dinikahilah dia oleh laki-laki. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, wali jamaliha, karena kecantikannya. Ada juga laki-laki seperti ini, cari yang cantik. Wah, dia bukan orang kaya, tidak apa-apa, yang penting cantik. Akhlaknya kurang bagus, tidak apa-apa, yang penting cantik. Nah, dan yang keempat kata Rasulullah, wali diniha, seorang wanita dinikahi karena agamanya. Lalu yang manakah yang Rasulullah perintahkan kepada kita kaum laki-laki untuk menikahi? Di antara 4 kriteria tadi, kata Rasulullah, fadfar bidzatid din, taribat yadak, pilihlah wanita yang punya agama. Ini yang Rasulullah perintahkan kita. Pilihlah wanita yang punya agama, bukan yang berharta, bukan yang dari hasabnya, ya, dari keturunannya yang bagus, bukan pula dari kecantikannya, tapi kata Rasulullah, bidzatid din. Jaminannya apa? Taribat yadak, kamu pasti selamat. Bagaimana kalau ada seorang yang bagus agamanya, cantik pula, banyak hartanya, dari keturunan yang baik? Alhamdulillah, ya, sempurna sudah. Ya, kalau ada, ya kan? Al-muhim bahwa kriteria tadi adalah ini yang ada pada, ya, masyarakat, di mana wanita dinikahi karena salah satu di antara 4 ini, atau mungkin ada seorang wanita 2 kriteria ada padanya, ataukah bahkan 3, ya. Nah, atau bahkan yang 4-4-nya, dan itu jarang, ya kan? Nah, sudah cantik, kaya lagi, ya, dari keturunan yang baik lagi, bagus lagi agamanya, hafizah lagi, penghafal Al-Quran dan seterusnya. Nah, Masya Allah. Nah, jadi hadis ini muttafaqun alaihi. Istilah muttafaqun alaihi ini apabila diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Kalau seandainya sahabatnya beda, maka tidak digunakan lafaz muttafaqun alaihi. Jadi katakan muttafaqun alaihi kalau sahabatnya sama. Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, di sini dibawakan makna dari taribat yadak, ay iftaqarat yadak wal tasaqat bit turab wa hiya kalimatun yuradu biha al-hadsu wat tahridhu la du'a. Ini adalah ungkapan yang diinginkan dengannya adalah anjuran, ya. Taribat yadak ini, itulah yang kamu pilih, nikahi wanita yang beragama. Ya, Rasulullah mendorong dan menganjurkan, memberikan semangat bagi laki-laki yang ingin menikah untuk menikahi, bagi laki-laki yang ingin menikah untuk menikahi wanita yang zatid din, memiliki agama. Nah, waktu sudah masuk. Ya, mungkin sebelum azan kita buka dulu tanya jawab, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, maka disilahkan, wallahu a'lam. Fadhal. Ada? Berkaitan dengan nikah tadi, itu cuma khusus berlaku untuk laki-laki saja. Kalau perempuan itu tidak ada hukumnya. Nah, karena yang menikahi itu adalah laki-laki, wanita itu dinikahi, ya. Walaupun mau, kalau tidak ada yang datang, kan tidak nikah, ya. Jadi hukum tadi ini adalah
menerangkan tentang keadaan laki-laki, karena laki-laki lah yang menikahi. Ya. Nah, adapun wanita itu istilahnya menunggu dan menanti, ya kan? Menunggu dan menanti siapa yang bakal datang. Beda dengan laki-laki ya kesana kemari berusaha. Melamar sana tidak diterima, pindah lagi ke sana tidak diterima, pindah lagi. Ya kan? Nah, perempuan tidak bisa begitu, ya. Walaupun mungkin adat di sebagian daerah ya justru perempuan yang melamar. Daerah mana itu? Padang ya? Sumatera Barat, Padang. Wanita yang melamar. Itu adat. Tapi kalau dimasukkan lagi ke syariat, ya itu terbalik. Karena seharusnya laki-laki lah yang melamar. Nah, karena dialah yang nanti menjadi kepala rumah tangga. Dialah yang menjadi nahkoda dalam rumah tangga, sehingga bahtera rumah tangga ini tetap berlayar aman dan seterusnya tergantung nahkodanya bagaimana, ya. Jangan diserahkan kepada wanita. Nah, wallahu a'lam. Sekaitan dengan yang tadi Ustaz, salah satu yang menjadi alasan adalah tidak mampu mendatangi. Tidak ada. Bagaimana kalau misalnya jika kejadiannya ini pasangannya sudah berkeluarga, sudah ada anak, kemudian nanti setelah ada anak pernikahan itu nanti setelah beberapa tahun ini bukan faktor apa, maka masuk ke makruh, atau apakah bisa dibolehkan juga sang istri untuk meminta diceraikan? Nah, ya. Berarti kan pernikahan sudah terjadi, ya kan, sudah terjadi dan sudah hidup bersama, kemudian sempat punya anak, berarti kan pernah punya kemampuan untuk menggauli istrinya, ya kan, sampai punya anak. Kemudian terkena penyakit, ya kan, penyakit lumpuh dan sebagainya, akhirnya tidak mampu menggauli istri. Nah, yang seperti ini ya tentu terserah istri nantinya, ya. Kalau dia mau bersabar, ya, menjaga dan memelihara suaminya seperti itu kondisinya, bahkan dia yang cari nafkah, insya Allah Allah menyediakan pahala yang besar, ya. Kalau dia menjadi tulang punggung dalam keluarga, suaminya tidak bisa lagi, ya kan, karena penyakit ataukah pernah jatuh dan lain sebagainya, mungkin saja terjadi, ya kan. Nah, tapi kalau seandainya istri minta cerai gara-gara itu, dia masih ingin punya anak, sementara dari suaminya tidak mungkin karena sudah divonis ini sudah impoten gara-gara sakitnya ataukah jatuhnya, itu hak dia, ya, hak dia. Nah, jangan sampai tetap dipaksa untuk bertahan, tapi kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak terhormat, perbuatan yang tidak, ya, seharusnya dilakukan. Maka itu adalah hak istri. Boleh bagi dia untuk khulu', ya. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang khulu' ini, ya. Khulu' yakni kalau dalam bahasa hukum kita gugat cerai. Ya, gugat cerai itu dari wanita. Kalau dari laki-laki namanya talak. Nah, insyaallah akan datang pembahasan khusus tentang khulu'. Nah, kalau tidak ada lagi kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.